Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viral ya bapak-bapak ibu-ibu, yang mana ada seorang ketua PBNU, seorang ustadz ini katanya jangan undang Habib, dilarang undang Habib karena suatu hal ya. Ini pernyataan beliau katanya, dan beliau tidak takut diputus dari organisasi NU. Seperti apa sih videonya? Mohon disimak sampai akhir ya, karena ada video-video yang harus disimak. Oke, kita ke videonya. Mereka anak cucuku, mereka keturunanku, mereka diciptakan dari darah dagingku. Maka celakalah orang-orang yang mendustai kemuliaan mereka. Nahabbahu mahabbahullah. Barang siapa yang cinta kepada mereka, maka Allah akan cinta kepadanya. Dan barang siapa yang membenci mereka, ahlul baitnya Nabi, maka dia akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah. Takbir. Saya yakin di antara panjenengan juga ada yang aktif di pengurus struktur Nahdlatul Ulama. Nggak usah khawatir, nggak usah takut, nggak usah wedi yen kok dicopot dari pengurus NU. Saya selalu sampaikan ketika dimanapun saya ketua PCNU Kabupaten Wonogiri, tapi saya berani menginstruksikan kepada seluruh warga NU di Kabupaten Wonogiri untuk tidak mengundang Habib. Ketika ada yang tanya, pertama kali saya membuat instruksi, semua pada marah. Dari PWNU ada yang marah, dari PP ada yang marah, bahkan ada yang mengatakan saya adalah keturunan Dajjal. Apakah tidak takut dipecat, Pak? Tidak takut dipecat. Saya tidak takut dinonaktifkan ataupun dipecat. Saya justru takut apabila saya menjadi ketua NU, tapi saya tidak bisa berbuat banyak ketika NU diganggu. Saya takut jadi ketua NU manakala saya tidak bisa membela kiai-kiai NU. Saya terus suarakan. Tapi nyatanya, alhamdulillah, tidak ada pemecatan. Bahkan saya kemarin dilantik sebagai wakil ketua PWNU Jawa Tengah. Dan ini saya teruskan. Tidak ada yang bisa membelenggu suara saya. Selama kiai-kiai NU, kiai-kiai Nusantara, pejuang-pejuang Wali Songo diganggu, saya tidak bisa diam. Saya akan terus bersuara. Apapun resiko yang saya hadapi, itu adalah tanggung jawab saya selaku struktur NU. Inilah Mbah Hasim kan dawuh, sapa sing gelem ngopeni NU tak daku dadi santriku. Dadi pengurus NU, ngerti sejarah NU dibelokan, ngerti sejarah bangsa dibelokan, semua diklaim bahwa negara ini adalah miliknya orang Yaman, tetapi diam saja, itu enggak ngopeni NU. Alhamdulillah, saya juga selama di PWNU saya terus bergerak, dan saya membuat grup, yaitu pengurus-pengurus cabang NU yang sepaham dengan perjuangan Wali Songo. Dan sekarang sudah semakin terbuka, semakin terbongkar kepalsuan mereka. Sejarah NU setiap kali berpidato bahwa yang berhak mendirikan NU adalah salah satu Hasim bin Yahya. Saya belum bisa menemukan referensi itu. Saya jadi pengurus NU selama 30 tahun. Pertama di PAC Ansor, DP Ansor 2 periode, dan PCNU 3 periode, sampai sekarang di PWNU. Saya belum pernah menemukan referensi kalau pendiri NU salah satunya adalah Hasim bin Yahya. Sekarang lagi Jamiah Ahlut Thariqah Al-Mutabarah dipalsukan. Kemarin ada surat instruksi larangan kepada Idarah Aliyah, Idarah Wusta untuk tidak menghadiri silaturahim yang diadakan oleh PBNU. Ini adalah bentuk pembangkangan sebuah badan otonom Nahdlatul Ulama. Bentuk pembangkangan. Karena Banom itu harus taat kepada induk organisasinya, yaitu PBNU. Membuat surat larangan padahal masa hikmatnya sudah selesai sejak September 2023. Berarti dia sudah tidak punya hak untuk mengatur, membuat kebijakan, serta membuat surat apapun untuk menginstruksikan kepada organisasi di bawahnya. Inilah saya selalu suarakan itu. Alhamdulillah, gerakan-gerakan kami, walaupun banyak ancaman, kemarin di Kebumen diancam oleh gerombolan-gerombolan yang tidak suka dengan kebenaran,
bahkan membuat surat akan kami bubarkan, tapi alhamdulillah yang datang hampir 5.000 dan yang mengancam pergi nggak ada yang datang. Oleh karena itu pada malam hari ini saya berharap kepada seluruh pengurus PWI-LS Kabupaten Ponorogo setelah dilantik untuk segera melakukan rapat musyawarah kerja, menyusun program-program, baik program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jangka pendeknya apa? Yaitu melakukan gerakan moral secara masif kepada masyarakat. Apa itu? Sosialisasikan bahwa nasab mereka tidak nyambung kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedua, sosialisasikan kepada mereka, tidak usah ngundang kelompok-kelompok mereka, undanglah kiai-kiai Nusantara, kiai-kiai Nahdlatul Ulama, kiai-kiai kita yang sudah jelas dari keilmuannya. Yang ketiga, meluruskan sejarah. Meluruskan sejarah makam, ini yang paling banyak. Di Wonosobo ada kurang lebih 70-an makam palsu, dan alhamdulillah sudah dibongkar bekerja sama dengan aparat keamanan setempat. Mereka anak cucuku, mereka keturunanku, mereka diciptakan dari darah dagingku. Maka celakalah orang-orang yang mendustai kemuliaan mereka. Mahabbahullah. Barang siapa yang cinta kepada mereka, maka Allah akan cinta kepadanya. Dan barang siapa yang membenci mereka, ahlul baitnya Nabi, maka dia akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah. Takbir. Jangan kemana-mana dulu ya, Bapak Ibu, kita saksikan video selanjutnya. Lanjut. Satu pimpinan rumah sakit Ainus Shams. Ini orang soleh. Setiap malam Jumat mimpi bertemu dengan Rasulullah. Kalau penduduk Baghdad bertawassul dengan Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dijabah oleh Allah tidak sampai 1 detik, maka penduduk Bogor khususon umuman masyarakat Indonesia ketika bertawassul dengan Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas tidak kalah cepat ijabahnya, saudara-saudara. Mudah-mudahan semuanya ya Rabb, berkah Sayyiduna wa Maulana Muhammad, berkah Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, mudah-mudahan semuanya ya Rabb, yang ada hajat mudah-mudahan hajatnya kabul. Nabi berkata, sampaikan kepada umatku, siapa yang punya hajat, ingin hajatnya diterima oleh Allah, ziarah kepada si fulan, yaitu adik yang tadi menerima 3 helai rambut Nabi. Apakah ada bahayanya bagi seseorang yang suul adab dengan para wali? Jangankan suul adab kepada Nabi, kepada sahabat Nabi Muhammad, kepada para wali. Oh, Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani yang bergelar Habibul Habib, pengarang kitab Al-Anwarul Muhammadiyah, yang siapa yang mengkhatamkan kitab Al-Anwarul Muhammadiyah dijamin akan ada rasa mahabbah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Boleh meriwayatkan ada satu pimpinan rumah sakit Ainus Shams. Ini orang soleh. Setiap malam Jumat mimpi bertemu dengan Rasulullah. Setiap malam Jumat berjumpa dengan Sayyiduna wa Maulana Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Malam Jumat berikutnya tidak mimpi lagi bertemu dengan Nabi Muhammad. Orang kalau sudah biasa mimpi Nabi Muhammad, tidak mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad, berarti ada dosa. Ditambah lagi sholawatnya, ditambah lagi istighfarnya. Malam Jumat berikutnya mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad, tetapi Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menoleh ke orang tersebut. Bertanya kepada Nabi, ya Rasul, apa salah saya? Kata Nabi Muhammad, di rumahmu ada satu buku yang mencaci maki kekasihku Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Jadi tidak sengaja membeli satu buku yang judulnya Firrat Al-Nabhani, yang menolak pendapatnya Imam Nabhani. Kalau mimpi Nabi Muhammad SAW bisa tercegah gara-gara su'ul adab dengan para wali-wali Allah, bagaimana waliman Yusuf ashabu Rasulillah, orang yang memandang muka suci Nabi Muhammad, yang bercengkrama dengan Nabi Muhammad, di pagi harinya memandang wajah Nabi Muhammad, di siang harinya memandang wajah Nabi Muhammad,
di malam harinya berjumpa dengan Nabi Muhammad. Tidak ada lagi sampai nanti Anda menjadi jenazah. Bahkan nanti di yaumil kiamah, la wallahi tidak akan Anda temukan zaman keemasan Islam seperti zaman ashabun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada lagi, tidak ada. Mukanya sempurna, kamil, mukammal. Ketika Sayyidat Aisyah sedang menjahit, terjatuh jarumnya, tiba-tiba saudara gelap, tidak ada cahaya apapun. Saat itu Sayyiduna wa Maulana Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Begitu Nabi Muhammad masuk, nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernyataan sikap Ansor Banser. Pernyataan sikap Ansor Banser dan warga NU Desa Tambak Sari Kidul, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Berkaitan dengan adanya kegiatan pengajian atau apapun yang di dalamnya mengundang Habib di desa kami, maka kami dengan ini menyatakan sikap sebagai berikut. 1. Berdasarkan fakta-fakta yang ada terkait dengan para habaib di Indonesia, baik dari sisi nasab, perilaku, pembelokan sejarah bangsa, termasuk sejarah NU dan Jatman, makam-makam palsu, silsilah palsu, dan lain sebagainya, maka dengan ini kami sudah membulatkan tekad bahwa para habib bukanlah keturunan Nabi SAW yang tidak layak dicontoh dan diikuti lagi. 2. Kami sudah menyatakan sikap mendukung sepenuhnya penelitian nasab habaib yang dilakukan oleh Kiai Imaduddin Al-Bantani, yang didukung oleh para pakar sejarah dan yang lainnya. 3. Kami juga menyatakan sikap tidak akan lagi menghadiri acara-acara di mana di dalamnya ada kehadiran para habib. 4. Kami Ansor Banser Tambak Sari Kidul berlepas diri dari setiap kegiatan agama yang di dalamnya ada oknum habib. 5. Kepada warga NU di Desa Tambak Sari Kidul, dimohon untuk tidak lagi mengundang habib, baik sebagai penceramah maupun acara sholawatan. Demikian pernyataan sikap kami buat dengan kesadaran penuh dan rasa tanggung jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambak Sari Kidul, Sabtu 5 Oktober 2024. Kami yang menyatakan sikap warga NU, Ansor dan Banser Tambak Sari Kidul. Siapa kita? Pancasila, Nusantara, NKRI, Ansor Banser. Luar biasa. Mereka anak cucuku, mereka keturunanku, mereka diciptakan dari darah dagingku. Maka celakalah orang-orang yang mendustai kemuliaan mereka. Nahabbahu mahabbahullah. Barang siapa yang cinta kepada mereka, maka Allah akan cinta kepadanya. Dan barang siapa yang membenci mereka, ahlul baitnya Nabi, maka dia akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah. Takbir. Mereka anak cucuku, mereka keturunanku, mereka diciptakan dari darah dagingku. Maka celakalah orang-orang yang mendustai kemuliaan mereka. Nahabbahu mahabbahullah. Barang siapa yang cinta kepada mereka, maka Allah akan cinta kepadanya. Dan barang siapa yang membenci mereka, ahlul baitnya. Oke, Bapak Ibu, itu dia tadi sebuah video yang mana yang pertama ada pernyataan dari pengurus NU PBNU di Jatman ya. Beliau berpendapat nggak usah takut dipecat dari organisasi NU demi menyadarkan masyarakat dari oknum-oknum yang mengaku-ngaku seperti itu ya, yang membanggakan nasab. Mungkin karena tujuan beliau ya, semua manusia sama, yang membedakan hanyalah ilmu, amal, dan takwa ya. Kalau nasab kayaknya mah ya nggak terlalu ngaruh ya gitu ya teman-teman, bapak ibu.
Tadi juga ada seorang penceramah ya, yang mana sudah sangat pasti seperti itu ya Bapak Ibu. Nggak tahu itu yang itunya siapa gitu ya, tiba-tiba ya harusnya ya bisa dinilai sendiri oleh Bapak Ibu. Tadi juga kan ada seorang Habib yang berkisah seperti itu. Menurut Bapak Ibu gimana tanggapannya? Silahkan komentar. Kita doakan aja ya, semoga kiai-kiai yang benar, yang tulus berjuang menegakkan ajaran Islam, semoga Allah panjangkan umurnya. Para habaib juga yang tulus, yang ikhlas, semoga Allah panjangkan umurnya, amin. Oke, terima kasih buat Bapak Ibu, semoga sehat selalu. Sampai berjumpa di next video. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.